Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan presentasi kita, yaitu tentang NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Disusun untuk memenuhi tugas kelompok UCP1, yaitu mata kuliah perpajakan industri jasa keuangan. Dengan dosen pengampunya itu Bapak Amin Arianto MAK. Yang disusun oleh yang pertama yaitu Ayu Fadila dengan NIM belakang 002. Yang kedua ada Siti Fatimah dengan NIM 006. Selanjutnya ada Ica Anissa dengan NIM 012. Selanjutnya ada saya sendiri dengan Erik Kadarmayana dengan NIM 022. Dan ada Muhammad Fadil dengan NIM 027 serta Fairuz dengan NIM 037. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Ica. Kemudian di sini ada latar belakang. Latar belakang setiap warga negara Indonesia berhak dan harus memiliki identitas kependudukan yang berupa NIK. NIK adalah nomor identitas kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal, melekat pada seseorang yang berlaku seumur hidup, dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Kemudian NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 digit pertama kode wilayah, tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota kabupaten, 2 digit setelahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format HH, BB, double T, untuk wanita tanggal tambah ditambah 40, lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 001. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, adalah identitas wajib pajak atau WP yang wajib dimiliki warga negara berpenghasilan di atas rata-rata orang kebanyakan. Wajib pajak adalah seorang warga negara dengan kewajiban pajak. Maksudnya adalah seseorang yang telah dinyatakan wajib pajak atau telah didefinisikan sebagai seseorang yang telah memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sementara pasal 1 nomor 6 Undang-Undang UU nomor 28 tahun 2007 dijelaskan, NPWP adalah identitas atau denda atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. NPWP adalah terdiri dari 16 digit, rinciannya 9 digit pertama kode wajib pajak, sedangkan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin data perpajakan seseorang agar tidak tertukar dengan wajib pajak lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah analisis yuridis pengaturan NIK sebagai NPWP dalam sisi perpajakan di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah implikasi hukum dari adanya perintegrasian NIK sebagai NPWP dalam perpajakan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah konsep ideal perintegrasian NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia? Yang keempat, apa saja sanksi-sanksi atas pelanggaran dalam perpajakan? Dan tujuannya yang pertama, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan rumusan ini adalah sebagai berikut. Mengetahui analisis yuridis pengaturan NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui implikasi hukum dari adanya perintegrasian NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui konsep ideal pengintegrasian NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang keempat, mengetahui sanksi atas pelanggaran dalam perpajakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu tadi. Selanjutnya, yang A itu ada analisis yuridis pengaturan NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Sejak diberlakukannya UU HPP, ada beberapa kebijakan yang menarik perhatian publik. Salah satunya nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1A UU HPP, NIK merupakan nomor identitas yang diberikan kepada seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. Sedangkan NPWP yaitu nomor seri yang dimiliki oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Dalam pasal 58 ayat 4 UU Administrasi Kependudukan, hal ini bertujuan agar terciptanya Single Identify Number atau SIN sebagai satu nomor tunggal yang akan digunakan dalam akses data kependudukan untuk memperoleh layanan publik. Selanjutnya, yang B, mengetahui implikasi hukum dari adanya pengintegrasian NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami suatu reformasi besar yang tercapai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia. Diharapkan instrumen hukum ini dapat menjadi penyokong kemajuan perekonomian melalui cara-cara yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, UU HPP telah berhasil mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada implikasi hukum dari pengintegrasian NIK sebagai NPWP. Dapat kita ketahui bersama bahwa pengintegrasian ini tidak terlalu berdampak pada masyarakat. Malah dapat dikatakan mempermudah kinerja pemerintah karena kini masyarakat yang berpenghasilan di atas PTKP tidak perlu repot-repot membuat NPWP. Oleh karena itu, berdasarkan informasi-informasi yang ada, integrasi ini adalah suatu bentuk dari penyelenggaraan pemerintah yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan. Selanjutnya itu yang C, itu mengetahui konsep ideal pengintegrasian NIK sebagai NPWP dalam sistem perpajakan Indonesia. Konsep integrasi NIK dan NPWP merupakan konsep di mana seluruh data kependudukan dilebur menjadi satu dengan data perpajakan. Konsep ini memungkinkan kewajiban pajak akan secara otomatis melekat terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan atau syarat objektif. Sebaliknya, kewajiban perpajakan tidak akan aktif jika memang masyarakat tidak memenuhi dua kriteria tersebut. Di sisi lain, masyarakat justru akan memperoleh berbagai kemudahan dengan adanya penerapan skema ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Hidayat. Baik, selanjutnya adalah pertama, biaya kepatuhan yang ditanggung masyarakat cenderung menurun drastis. Bagaimana tidak? Masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan atau objektif akan secara otomatis dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melakukan pendaftaran NPWP kembali. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam kondisi sarana yang masih kurang memadai. Kedua, berbagai permohonan administrasi yang dilakukan terkait perubahan data kependudukan seperti alamat domisili dan status keluarga yang ditanggung wajib pajak dapat langsung tersinkronisasi dengan data perpajakan. Dengan demikian, tujuan penyederhanaan praktik administrasi publik dapat tercapai. Ketiga, status subjek pajak akan secara otomatis ditiadakan apabila masyarakat tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan atau syarat objektif. Sinkronisasi data kependudukan dan perpajakan dapat dengan cepat merespon jika terjadi perubahan status pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja, PHK, dan pensiun dari pekerjaan. Upaya penerapan strategi integrasi NIK NPWP dilakukan semata-mata untuk mengikis biaya kepatuhan yang saat ini masih cukup tinggi. Selain itu, penerapan strategi ini juga dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku shadow ekonomi yang menjadi penyebab terciptanya tax loss selama beberapa tahun terakhir. Output yang
yang diharapkan dengan adanya strategi integrasi NIK NPWP adalah peningkatan persentase tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan biaya kepatuhan yang rendah, tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak perpajakan dapat tumbuh secara signifikan. Berikut akan dilakukan oleh kawan saya, Muhammad Fadil. Selanjutnya, D. Mengetahui sanksi-sanksi atas pelanggaran. Setelah di atas, kita dapat tahu pula apa saja sanksi-sanksi yang jika kita melakukan pelanggaran perpajakan. Ada beberapa ketentuan sanksi dalam UU HPP. Yang pertama adalah pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan SPT. Yakni PPh. Kurang dibayar akan dikenakan bunga per bulan sesuai dengan bunga yang berlaku di pasar, sehingga tidak menjadi denda yang sangat tinggi, atau bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor tambahan 20% maksimal 24 bulan. Sementara pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUH kenakan sanksi PH kurang dipotong di bulan sesuai dengan bunga yang pas, sehingga menjadi sangat bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor atau denda tambahan 20% dengan maksimal 24 bulan. Sementara pada UU KUP sanksi 100% untuk tetap di sebelumnya dikenakan denda dan dalam UU HPP dikenakan 75%. Sementara untuk PPN dan PPNBM kurang bayar juga sebelumnya dalam UU KUP dikenakan denda 100% dan dalam UU HPP diturunkan di 75%. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketepatan Direktorat Jenderal Pajak DJP di pengadilan, maka yang bersangkutan atau yang berperkara akan dikenakan denda sebesar 30% dibandingkan 50% dalam UU KUP. Selanjutnya, jika yang berperkara mengajukan banding DJP tetap menang, maka akan dikenakan denda 30%. Lalu kemudian jika yang bersangkutan mengajukan kembali bandingnya, maka akan dikenakan sanksi denda lebih tinggi, yaitu sebesar 60%. Setelah sebelumnya dalam UU KUP dikenakan 100%. Selanjutnya akan terima kasih. Selanjutnya bab 3 berupa penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. NPWP merupakan nomor wajib pajak yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat memiliki NPWP diantaranya itu buat mudahin dalam mengurus persyaratan administrasi. Dan pengajuan kredit bank serta rekening koran, pembuatan surat izin usaha perdagangan, pajak final dan pembuatan paspor. Perubahan ini serta merta untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Meskipun begitu, masyarakat yang menjadi wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku secara hukum. Selanjutnya itu saran. Melalui kebijakan baru pemerintah berupa pengaturan NIK menjadi NPWP untuk pajak merupakan tindakan yang efisien dan efektif. Fungsinya itu selain memangkas biaya, kebijakan ini guna untuk memasyarakatan untuk patuh terhadap pajak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.